Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farid Nur Rahman. Di sini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menganalisis lahan kritis menggunakan analisis spasial. Di sini saya menggunakan software atau aplikasi perangkat lunak ArcGIS. Nah, sebelumnya teman-teman semua harus disiapkan dulu bahan-bahan untuk analisisnya, yaitu bisa dilihat di sini. Yang pertama disiapkan Landsat 8 terkhusus pada band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2. Dan selanjutnya itu ada data DEM, terus batas administrasi wilayah yang akan dianalisis, terus data curah hujan, data jenis tanah, dan data penggunaan lahan. Nah, pada proses pertama yaitu kita melakukan pemotongan band dan proyeksi supaya koordinatnya sesuai. Nah, langsung saja kita buka ArcGIS-nya di sini. Saya di sini akan menganalisis daerah di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya yaitu pada daerah daerah aliran sungai Samin yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Bengawan Solo. Nah, kita masukkan dahulu di sini bandnya tadi untuk kita potong dan kita kalibrasi. Nah, berhubung saya sebenarnya sudah mengolah, saya akan mencontohkan salah satu band saja, yaitu pada band 10 saya menggunakan Landsat 2020 ya. Pada band 10 kita add. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan batas administrasi dari wilayah yang akan kita olah. Jadi namanya Subdes Samin ya. Nah, bisa dilihat di sini daerahnya ada di sini. Nah, langkah pertama kita potong dulu. Kita potong rasternya itu menggunakan Extract by Max di Spatial Analysis Tool, terus ke Extraction, terus di Extract by Max. Nah, akan seperti ini tampilannya. Kita masukkan Landsatnya, kita masukkan ini sebagai memotongnya. Nah, di sini kita bisa sekaligus untuk mengkoreksi koordinatnya juga, memproyeksi dari sistem koordinat. Nah, di sini kita masukkan SPZ below karena daerah saya itu berada di proyeksi 49S, UTM 49S, maka di sini saya masukkan UTM 49S. Oke. Ya udah, sudah 49S, kita oke. Lalu di sini kita ganti, kita akan simpan di sini nama Samin skor dan 10. Ini ya teman-teman. Kita oke. Nah, biarkan prosesnya berjalan. Nah, nantinya akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, yang tadi kita remove saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Data dari band 10 akan terpotong sesuai dengan batas administrasi dari Subdes yang kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan kalibrasi atau seleksi radiometriknya. Nah, kita menggunakan tools, ada raster kalkulator di Spatial Analysis Tool, di Map Algebra, dan ke raster kalkulator. Nah, kita buka saja di sini raster kalkulatornya. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini teman-teman, yaitu bandnya dikali dengan 0,00002 dikurangi 0,1. Nah, langsung kita masukkan saja di sini band 10 dikali 0,00002 dikurangi 0,1. Seperti ini ya. Kita beri nama TOA skor 10. Nah, seperti ini.
kita oke. Nah, pada proses ini dilakukan pada setiap band ya, jadi pada band 10, 7, 5, 4, 3, 2 itu dilakukan pemotongan dan kalibrasi. Nah, berhubung di sini saya sudah melakukan kalibrasi pada setiap band, jadi saya akan memasukkan band yang sudah saya olah tersebut. Band 2, band 3 sampai band 7. Nah, sudah masuk. Oke. Nah, akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengolah yang pertama, yaitu membuat forest canopy density atau FCD. Pertama di sini kita akan mencari AVI atau Advanced Vegetation Index dengan rumus TOA band 5 ditambah 1 dikalikan height dari TOA band 4 dikurangi TOA band 4 dikalikan TOA band 5 dikurangi TOA band 4 dan dipangkatkan sepertiga. Langsung saja kita masukkan ke menu raster kalkulator. Di sini kita masukkan tadi, jadi dalam kurungnya harus sesuai ya teman-teman, soalnya kalau tidak sesuai nanti tidak bisa berjalan. Band 5 ditambah 1 terus dikalikan height TOA band 4 dikurangi band. Nah, di sini height-nya bisa dilihat di sini, yaitu height dari nilai band 4-nya sendiri. Di sini height-nya yaitu 0,39354 kurangi band 4. Nah, ini kurung dikalikan band 5 kurangi band 4. Karena di depan kurungnya 2 kita tambah 1, lalu kita pangkatkan dengan cara memasukkan bintang 2 kali, terus jaraknya, terus kita masukkan seperti 1,0 seperti ini ya. Nah, kita masukkan namanya yaitu tadi AVI. Kita jalankan. Seperti ini hasilnya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan membuat BI atau Bare Soil Index. Nah, di sini rumusnya yaitu TOA band 7 ditambah TOA band 4 dikurangi TOA band 5 dikurangi TOA band 2 per TOA band 7 ditambah band 4 ditambah TOA band 5 ditambah TOA band 2. Jadi sebenarnya ini hanya dibalik ya, ini minus ini plus. Langsung saja kita masukkan. Ini supaya agak ringan, saya uncheck dulu yang tidak diproses supaya prosesnya lebih ringan. Caranya di Ultrabook lagi kita masukkan kalkulator, rumusnya 7 plus 4 minus 5 min 2 5 plus 2 dalam kurungnya jangan lupa 7
plus 4 kurangi 5 plus 2. Ya, seperti ini. 4 kurangi 52 per 7 plus 4 plus 5 plus 2. Per 7. Ya, jadi sebenarnya hanya diganti saja ini min jadi plus ya. Oke, kita koreksi lagi apakah sudah benar. Oke, apabila sudah dirasa sudah benar, langsung saja kita ganti namanya menjadi BI. Kita simpan. Lalu kita oke. Ya, sini langsung kita dapatkan BI-nya. Oke, selanjutnya yaitu proses mencari VD atau vegetation density. Nah, di sini kita mau cari VD berdasarkan AVI dan BI yang sudah kita olah tadi dengan menggunakan tools principal component. Nah, langsung saja kita masukkan di sini menggunakan tools principal component pada multivariate. Kita buka principal component. Nah, kita masukkan tadi BI dan AV-nya. Ya, seperti ini. Kita beri nama VD. Seperti ini ya. Kita oke. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Kita matikan saja layar tidak perlu. Oke, selanjutnya kita akan mengolah shadow index atau SI, dimana rumusnya 1 minus tua ben 4 dikalikan 1 minus tua ben 3 dikalikan 1 minus tua ben 2 pangkat sepertiga. Langsung saja kita lakukan di seperti tadi di raster kalkulator. Di 1 kurangi tua ben 4 kali 1 kurangi tua ben 3 kali 1 kurangi tua ben 2 diangkatkan sepertiga. Ini lalu kita angkatkan dengan sepertiga. Seperti ini, kita beri nama SI. Oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Terus langkah selanjutnya kita mencari TI atau temperature index. Nah, di sini pada pengolahan temperature index ini memanfaatkan band thermal dari Landsat 8, di mana band thermal sendiri dari Landsat 8 itu terletak pada band 10. Nah, di sini rumusnya yaitu dengan memasukkan Lmin plus Lmax plus Lmin per 65535 adalah dikalikan Q
sama dengan 0, sekian per ini. Nah ini adalah rumusnya, rumus aslinya seperti ini. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam raster kalkulator. Ini 0,10033 atau 00 ya. Dikurangi dalam kurung, ini ditambah dalam kurung maksnya 22.1.00180. Dikurangi minnya, dikalikan TOA dari BM10. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya menjadi TI. Kita oke. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita akan mencari SSI atau Scaled Shadow Index dari menghitung berdasarkan SI dan TI yang sudah kita cari tadi menggunakan tools Principal Component. Di sini langsung saja kita ke Principal Component di multivariate Principal Component. Kita masukkan TI dan SI-nya. Seperti ini. Kita ganti namanya SSI. Kita proses. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini, lebih cerah. Oke, kita matikan yang tidak diperlukan. Ya, terus proses kita selanjutnya yaitu menghitung FCD atau Forest Canopy Density menggunakan rumus square root atau akar kuadrat dari RSI dikalikan VD plus 1. Nah, di sini kita menggunakan raster kalkulator. Kita masukkan di raster kalkulator. Nah, kita pilih menu square root di sini, dicari. Nah, ini dalam kurung SSI dikalikan VD plus 1. Ini dikalikan VD plus 1. Ya, seperti ini. Kita akan beri nama JD. Nah, seperti ini. Nah, maka akan didapat hasil seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bisa dilihat perbedaan nilai dari Forest Canopy Density pada subdesamin. Nah, selanjutnya kita reclassify dari nilai FCD ini
menjadi 5 kelas atau 5 skor, yaitu skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buka Arthur Box, kita reclass, lalu ke reclassify. Kita masukkan FCD. Nah, di sini masih value-nya masih tinggi ya, masih banyak. Kita classify jadi 5 ini. Nah, kita break jadi oval, kita pilih di 5 bagian seperti ini. Nah, sudah kita oke. Nantinya akan jadi seperti ini. Lalu kita balik poinnya, karena apa? Di sini skor yang tinggi menandakan dia tingkat kekritisan lahannya semakin tinggi. Dengan asumsi di sini semakin rendah kanopi pada tempat tersebut, maka dapat diasumsikan pada lahan tersebut memiliki kekritisan yang tinggi. Nah, kita balik di sini. Di sini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Nah, itu kita simpan, namanya FCD skor kelas. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Ya, akan didapatkan hasil seperti ini. Dapat dilihat di sini bahwa banyak skor didominasi oleh skor 1 dan 2, dan terdapat beberapa kategori 3 juga di subdesanya sendiri. Terus kita matikan ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses pada kemiringan lereng, di mana di sini kita akan memanfaatkan data dem. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data demnya. Nah, data dem merupakan data raster yang memiliki identitas ketinggian di dalamnya. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini tampilannya, hitam putih. Nah, selanjutnya langsung saja kita olah dengan spatial analysis tool, terus ke surface, ke slope. Sini buka, kita masukkan data dem. Nah, seperti ini. Lalu kita di sini pilih yang percent rise. Kita masukkan namanya kelerengan sama. Oke. Ya, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, nantinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ini karena kelasnya masih terlalu banyak, kita kelaskan menjadi 5 kelas. Nah, kita ke spatial analysis tool, kita ke reclass, lalu kita masukkan reclassify. Nah, di sini kita masukkan lerengannya. Nah, kita classify sendiri di sini. Nah, di sini kita menjadikan 5 kelas. Nah, untuk kelasnya sendiri itu 8, 15, 25, 40, dan yang terakhir dibiarkan sesuai dengan defaultnya. 15, 40.
yang terakhir dibiarkan sesuai dengan defaultnya. Kita oke, kita namakan kemiringan di atas. Dan lalu kita oke. Nanti akan mendapatkan data seperti ini. Lalu kita matikan saja data yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan mengolah tingkat erosivitas lahan, di mana di sini akan menggunakan data curah hujan, data kemiringan lahan, data penggunaan lahan, data jenis tanah, dan ya seperti itu. Lalu nanti kita akan kalikan dari setiap data tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki data ini. Mari kita masukkan satu persatu. Yang pertama tadi yaitu curah hujan. Untuk mencari R, sini kita masukkan data curah hujan di samping. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya ini sudah ada keterangan dari curah hujan, terus rata-ratanya, dan juga sudah dihitung rata-rata curah hujannya. Nah, di sini cara menghitung rata-rata curah hujan yaitu dengan rumus 0,41 dikalikan rata-rata curah hujannya pangkat 1,09. Nah, bisa saya contohkan di sini. Kita tambahkan field namanya R, kita tipenya double, kita oke. Nah, di sini kita field kalkulator, kita masukkan rumusnya tadi 0,41 dikalikan rata-ratanya pangkatkan 1,09 seperti ini. Lalu kita oke. Jadi hasilnya akan keluar sama dengan kirinya. Jadi caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data LS atau kemiringan lereng. Nah, di sini saya sudah melakukan proses pada kemiringan lerengnya. Kita masukkan di sini kemiringan samping add. Oke. Nah, di sini sudah ada tingkat kemiringan lerengnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di dalamnya ini sudah ada kelas lereng dari yang sangat curam sampai yang tidak curam. Nah, di sini juga ada nilai dari LS-nya. Nah, nilai LS ini berdasarkan tabel LS disesuaikan dengan kelas lerengnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data CP atau penggunaan lahan. Kita masukkan penggunaan lahan. Ya, kita buka tabelnya. Jadi
Di sini penggunaan lahannya terdapat kurang lebih 5 jenis penggunaan lahan di sudah Samin, di mana nilai CP-nya berdasarkan dalam tabel. Untuk tabelnya seharusnya di sini tidak 0 karena poinnya sebenarnya itu lebih dari ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, poinnya tidak 0, itu ada 0,01, 0,2, 0,6, 0,01, 0,01 berdasarkan tabel CP yang diklasifikasikan menurut jenis penggunaan lahannya. Nah, terus kita masukkan data selanjutnya yaitu nilai K atau berdasarkan jenis tanahnya. Kita masukkan di sini data jenis tanah. Nah, di sini ada 3 jenis tanah di mana memiliki nilai K masing-masing. Nah, nilai K ini juga berdasarkan dari tabel acuan. Berdasarkan klasifikasi jenis tanahnya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan 1, 2, 3, 4 data ini, kita lakukan konversi. Karena ini masih berbentuk SHP, kita konversi SHP tersebut menjadi raster untuk pengolahan nantinya. Nah, cara mengonsolidasinya yaitu di conversion tools, kita ke to raster, lalu ke polygon to raster. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan SHP-nya satu persatu. Pertama kita masukkan jenis tanah. Nah, pada value ini kita pilih nilai K-nya. Terus kita beri nama pada file yang akan kita simpan dengan K. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, K akan seperti ini. Lalu kita lakukan lagi pada SHP yang lain. Yang kedua kita lakukan ke penggunaan lahan. Sini kita pilih nilai CP-nya, kita simpan dengan nama CP. Lalu kita oke. Seperti ini. Lalu kita masukkan lagi untuk
curah hujan dan kelerengan. Kita jadikan raster kelerengan kan LS nya. Kita beri nama dengan S. Kita oke. Nah, selanjutnya kita menuju ke curah hujan yang terakhir. Sini kita masukkan curah hujan. Nah, ini lalu kita masukkan ininya di R. Ini lalu kita nama ini R. Ya, nanti akan seperti ini. Lalu setelah mendapatkan keempat ini, lalu kita kalikan menggunakan raster kalkulator. Scientific tool, algebra, raster kalkulator. Kita kalikan dari setiap ini. R kalikan S kalikan CP kalikan K. Kita beri nama ini dengan RCD A atau erosivitas tanah. Ini lalu kita oke. Ya, nanti akan didapat seperti ini. Nah, ini adalah merupakan hasil dari tingkat erosivitas tanah atau A-nya. Lalu kita reclassify dari hasil perkalian itu menjadi 5 skor seperti yang lain tadi. Kita jadikan 5 skor. 5 skor ini reclassify classify lalu jadikan, kita masukkan A, kita ada di sini classify, kita ganti equal, kita masukkan di sini. Ya, seperti ini. Kita oke. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Akan jadi seperti ini. Ini sepertinya gagal ya. Kita ulangi. Kelas, kita masukkan A, jadi seperti ini. Lalu kita classify, kita equal, kita ganti 5. Oke, lalu masukkan di sini namanya di kelas A. Oke. Masih
seperti ini ya. Nah, karena ini gagal, mungkin akan saya masukkan saja hasil dari olahan saya sendiri. Kemudian sini hasil dari A. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini sudah berdasarkan skornya. Nah, selanjutnya kita reclass lagi pada bagian kelerengan untuk menghasilkan 5 kelas juga. Bagian ini kita classify, kita masukkan tadi yang kelerengan atau bisa disebut dengan LS. Masukkan LS ya, seperti ini. Nah, tingkat kelerengannya kita jadikan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan di sini kelas lereng. Seperti ini. Kita save, kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Nah, saya berhubung juga sudah punya datanya, saya masukkan saja di sini dari kelerengan yang sudah di kelas. Seperti ini. Kita kelas dulu supaya bisa mendapatkan skornya. Ini kita oke. Nah, saya lihat di sini ada atributnya, value-nya sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan kelerengannya masing-masing. Seperti ini. Lalu pada proses terakhir ini kita melakukan overlay secara final dari ketiga bahan tadi, yaitu berdasarkan kelerengan, erosivitas, dan FCD. Nah, di sini kita menggunakan tools weighted overlay. Pada menu spatial analysis tool, di overlay, lalu weighted overlay. Kita masukkan di sini dan berdasarkan A. Oke, kita masukkan lagi kelerengan. Oke, lalu masukkan lagi FCD-nya. Oke. Nah, di sini sudah masuk semua. Lalu di bagian menu bawah
kita set equal influence. Nah di sini kita masuk 1,5, kita beri nama lahan kritis sini. Ya, oke. Nah baru kita akan didapatkan hasil seperti ini, di mana di sini terdapat 4 kategori lahan kritis di kecamatan Subda Samin. Nah di sini ada angka 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan tingkat dari kekritisan lahan pada Subda Samin. Nah pada skor 1 ini itu bisa dikatakan lahan sini tidak kritis karena dia skornya rendah, skor dari beberapa overlay skor tadi. Lalu yang ini kita masukkan mungkin kita ganti nama yang 2 ini agak kritis atau cukup kritis. Nah yang ketiga ini kita masukkan kritis. Nah lalu yang keempat ini merupakan level tertinggi, yaitu sangat kritis. Nah jadi seperti inilah hasil output dari analisis lahan kritis menggunakan aplikasi ArcGIS dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk analisis teman-teman semua.